Pada tahun 2014, ada seorang bidan muda bernama Chani yang baru saja memulai hari pertamanya bekerja di sebuah puskesmas. Bangunannya tua, peninggalan Belanda, berada di ujung jalan dengan kuburan Cina di seberang dan danau tak jauh dari sana. Saat Chani diajak berkeliling dan diperkenalkan ke bagian pendaftaran, ia melihat sesuatu yang langsung membuat perasaannya tidak enak. Di bangku para pasien, duduk seorang perempuan berbaju biru dongker, rambutnya panjang terurai, wajahnya pucat, dan tatapannya kosong. Perempuan itu tidak ikut berdiri, tidak menyapa, hanya diam menunduk seolah menunggu giliran. Chani sempat berpikir, mungkin itu pasien yang sedang sakit atau kelelahan. Tapi anehnya, setelah ia berpindah ruangan dan menoleh kembali, bangku itu sudah kosong. Seolah perempuan berbaju biru tadi tidak pernah ada sejak awal. Beberapa jam kemudian, Chani menangani pasien persalinan pertamanya. Saat hendak memulai prosedur, ia disuruh bidan senior untuk mengambil obat ke ruang farmasi. Begitu keluar dari ruang bersalin, Chani hampir kerpleset karena melihat bercak darah segar di lantai, tepat di depan pintu. Ia sempat memanggil bidan senior dan bertanya darah siapa. Namun hanya dijawab singkat agar segera mengambil obat dan tidak banyak berpikir. Setelah Chani kembali dari farmasi, bercak darah itu sudah hilang. Lantainya bersih seperti baru dipel. Persalinan pun berlangsung. Bayi berhasil dilahirkan. Namun tiba-tiba Chani mendengar suara tangisan bayi yang sangat kencang, menusuk telinga. Padahal bidan lain bersikeras mengatakan bayi itu belum menangis. Saat Chani mencuci peralatan persalinan, teror kembali muncul ketika air dari keran berubah jadi darah segar dan terus mengalir meski keran dimatikan dan dibuka berulang kali. Belum sempat ketenangannya kembali, terdengar teriakan keras dari luar ruangan dan ketika Chani membuka jendela, ia melihat suami pasien sudah berdiri tepat di depan jendela dengan mata melotot, wajah merah dan senyumnya tidak manusiawi. Suami itu kesurupan, tertawa cekikikan dengan suara perempuan lalu berkata bahwa bayi itu seharusnya miliknya. Seharusnya anak itu milikku. Di momen itu, Chani harus memeluk bayi tersebut erat-erat sambil membaca doa sekuat tenaga. Tubuhnya gemetar, menyadari bahwa ia sedang berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih berbahaya dari yang ia bayangkan. Setelah kejadian itu mereda, para bidan senior akhirnya bercerita kepada Chani bahwa puskesmas tersebut memang memiliki penunggu yang dikenal dengan nama si biru yang cantik. Sosok kuntilanak berbaju biru dongker yang terkenal sangat jahil, sering mengganggu persalinan dan suka mengincar bayi yang baru lahir. Menurut mereka, tanda kehadiran si biru yang cantik selalu sama, yaitu munculnya bercak darah di depan ruang persalinan. Mendengar itu, Chani langsung teringat perempuan berbaju biru yang ia lihat di hari pertama kerja dan darah yang hampir membuatnya terpeleset. Beberapa bulan setelah kejadian persalinan itu, Chani bertugas membantu di bagian pendaftaran karena pasien sedang ramai. Tanpa mengetahui pantangan di tempat itu, Chani memanggil nomor antrian 33. Seketika teman-temannya menegur dengan panik dan menyuruhnya melewatkan nomor tersebut. Chani buru-buru memanggil nomor berikutnya, namun tepat di telinga kirinya terdengar bisikan dingin yang jelas mempertanyakan kenapa nomornya dilewati. Chani langsung lemes dan hampir pingsan. Setelah itu, bidan lain menjelaskan bahwa siapapun yang menyebut nomor 33 di puskesmas itu biasanya akan kesurupan dan dipaksa berlari menuju danau di depan puskesmas. Bahkan beberapa kejadian hampir memakan korban jiwa. Teror tidak berhenti di situ. Suatu sore saat datang terlambat, Chani harus melewati gerbang samping dekat danau. Kakinya tersangkut sesuatu yang ia kira akar tanaman liar. Namun saat disentuh, yang mencengkeram kakinya adalah tangan hitam besar berurat. Dengan sisa tenaga dan doa, Chani berhasil melepaskan diri. Saat berlari menuju pintu kaca puskesmas, ia melihat bayangannya dan tepat di belakang bayangannya berdiri wanita berbaju biru dongker berjalan pelan mengikutinya. Chani membaca ayat kursi sambil menangis ketakutan hingga akhirnya berhasil masuk ke dalam gedung.
Akhir dari semua teror terungkap ketika pohon asem besar di depan puskesmas ditebang. Saat akarnya digali, ditemukan tulang belulang seorang wanita hamil dan bayinya yang dikubur hidup-hidup di sana. Menjelaskan Bapak Si Biru yang cantik bukan sekedar penunggu, melainkan arwah seorang ibu yang kehilangan anaknya dan menjadikan setiap persalinan sebagai pengingat dendamnya. Setelah dilakukan doa bersama dan ruqyah massal, gangguan beransur menghilang. Chani tetap menjadi bidan, namun memilih meninggalkan puskesmas itu. Bangunannya masih berdiri hingga kini, tenang di siang hari, namun menyimpan kisah horor yang tidak akan pernah benar-benar dilupakan.